dalam suasana yang sejuk karena habis diguyuri hujan lebat. Alhamdulillah petang ini kita bisa kembali dekat-dekat di Masjid At-Taubah ini. Mudah-mudahan Allah senantiasa berikan kita taubat, berikan rahmat, ampunan, taufik dan hidayah. Salawat dan salam semoga senantiasa pula menghiasi majlis kita kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita berharap dengan memuji dan memuja Allah, mengucapkan salawat dan salam kepada baginda Rasulullah, majlis kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral kiram, kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah, kembali kita menyambung silah hubungan, kalau kita selalu mengistilahkan silaturrahim dengan ilmu ini melalui salah seorang ulama kita, yaitu Imam An-Nawawi rahimahullah dalam kitabnya Riyadhus Shalihin min kalami sayyidil mursalin. Dan sebelumnya kita berdoa dengan penuh harap mudah-mudahan diijabah Allah untuk senantiasa memberikan ampunan kepada orang tua kita, saudara mara kita, guru-guru dan ulama-ulama kita, serta seluruh kaum muslimin dan muslimat. Semoga yang masih hidup Allah berikan taufik dan hidayah, yang sehat tambah sehat, yang sedang sakit mudah-mudahan diberikan kesehatan dan afiat. Banyak di antara ustaz-ustaz kita hari ini sedang diuji dengan penyakit ini. Semoga Allah melindungi kita daripadanya dan mereka disegerakan sehatnya, amin. Dan yang sudah meninggal semoga Allah lapangkan kuburannya, Allah terima amal-amal salehnya, dan mudah-mudahan senantiasa mendapatkan kiriman pahala dari amalan-amalan yang pernah dia lakukan yang merupakan amal jariyah, atau doa anak yang saleh, atau doa kaum muslimin secara umum. Mudah-mudahan mereka mendapatkannya, amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral kiram, kita masih dalam babu al-istiqamah, bab tentang istiqamah. Dan memang setelah beriman adalah yang berat itu adalah istiqamah. Ibarat juara mendapatkannya mungkin susah. Ya susah memang dapat juara, tapi yang lebih susah lagi mempertahankannya. Nah, oleh itu maka istiqamah itu mesti senantiasa diusahakan dan senantiasa diminta. Allah SWT mengajar kita untuk meminta di dalam surat yang paling mulia, Ummul Quran, di dalam ibadah yang paling dicintai Allah, yaitu salat 5 waktu, ditambah salat-salat sunat, yaitu ihdinas siratal mustaqim. Dan istiqamah, Bapak dan Ibu kaum muslimin dan muslimat yang saya muliakan, orang istiqamah bukan berarti tak pernah salah, seperti yang akan disampaikan dalam hadis berikut ini. Qala al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala, hadis yang ke-86, wa an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaribu wasaddidu wa'lamu annahu lan yanjuwa ahadun minkum bi'amalihi. Qalu wala anta ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala wala ana illa an yataghammadani Allah birahmatin minhu wa fadl. Rawahu Muslim.
diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Abdurrahman ibn Sakhr ad-Dawsi, sahabat yang diberikan kemuliaan, paling banyak menghafal dan meriwayatkan hadis-hadis Nabi alaihi salatu wassalam. Hadis Nabi itu mutiara dan beliau yang banyak mewarisinya. Ini adalah suatu kemuliaan dan telah dibagikannya kepada kita. Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qaribu wasaddidu. Qaribu artinya adalah al-qasdu, seperti yang ditafsirkan oleh Imam Nawawi, al-qasdu allazi la ghuluwa fihi wa la taqsir, yaitu bersikap al-qasd, yaitu pertengahan, yang tidak ada ghulu, melampaui batas, wala taqsir, dan tidak pula tidak peduli. Artinya jangan terlalu dipaksakan dan jangan pula meringankan. Bersikaplah muqarabah, artinya sesuai dengan kesanggupan, tidak dipaksakan dan tidak pula dicuaikan atau dilalaikan atau diringan-ringankan. Kemudian wasaddidu, kemudian saddid. Saddid itu adalah membidik supaya tepat sasaran. Jadi saddada fulanun qausahu, fulan membidikkan panahnya. Kalau membidik berarti supaya kena sasaran, tepat. Atau saddada fulanun qaulahu, fulan berhati-hati mengucapkan perkataannya supaya benar. Makanya yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu wa may yuti'illaha wa rasulahu yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ayat lain. Tasdid adalah isabatul haqq wal istiqamatu 'alaiha, yaitu menepati sasaran kebenaran dan senantiasa di atas kebenaran tersebut, wal istiqamah. Nah, maka hadis ini mengatakan kepada kita qaribu wasaddidu, artinya mendekatlah kepada kebenaran, tidak berlebihan dan tidak melalaikan. Kemudian wasaddidu, berusahalah untuk mendapatkan yang benar dalam perkataan, dalam perbuatan dan keyakinan. Ini hadis kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala yang memberi harapan kepada semua kita bahwa orang yang beriman, orang yang istiqamah, orang yang beribadah, rajin beribadah sesuai dengan kesanggupannya, sesuai dengan firman Allah, ya, dengan firman Allah Subhanahu wa taala, wattaqullaha mastata'tum, yaitu bertakwalah kepada Allah sesuai kesanggupan. Maksud kesanggupan di sini kaum muslimin artinya kenyataannya memang sanggup. Ini ada yang, kalau yang ngeles kata orang Jawa kan, artinya yang cari-cari alasan banyak. Dia sanggup boge nanti gitu, bukan. Ini tidak masuk. Yaitu dia sanggup, dia tidak sanggup tapi tidak melakukan, ini tidak masuk. Yang dimaksud itu adalah kesanggupan. Misalnya kita sudah cinan sekali naik haji. Tahu cinannya? Cinan sekali naik haji, tetapi
tak sanggup. Karena apa? Mungkin karena kesehatan tak mengizinkan, uang ada, atau tak keluar-keluar. Apa nama istilahnya? Kuotanya, ya. Tidak keluar seat kita, tidak dapat bagian. Atau piti tidak nawo, memang tidak ada uang. Karena bagaimanapun hari ini semuanya yang bisa naik haji itu orang beruang, orang yang berduit. Artinya duit dalam artian dia punya kemampuan. Karena Allah kata Allah katakan, walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Wajib bagi manusia untuk menunaikan haji karena Allah kemana? Ke Baitullah, bagi siapa yang punya kesanggupan. Istita'ah di sini ditafsirkan langsung oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, az-zadu war-rahilah. Az-zadu war-rahilah, yaitu bekal dan kendaraan. Ada bekal tak ada kendaraan, tak sanggup pula. Ada kendaraan tapi tak ada boleh minyak, tak jalan juga. Jadi harus az-zad, bekal dan kendaraan. Sebagian ulama menyebutkan aman, keamanan di jalan. Ma'asyiral kiram yang dirahmati Allah SWT, jadi bertakwa kepada Allah, istiqamah itu artinya sesuai kesanggupan. Bahkan wasaddidu, berusaha untuk selalu benar. Dan orang yang berusaha benar walaupun salah, maka Allah ampuni. Walaupun salah Allah ampuni, karena dia tidak sengaja. Beda dengan orang yang tak peduli, nak salah nak benar, maka orang seperti ini tidak berdosa. Tapi kalau orang yang berusaha untuk selalu benar ternyata salah, maka dia mendapat ampunan Allah SWT. Bahkan salah yang diizinkan Allah SWT bisa dapat pahala. Misalnya seorang alim, orang berilmu yang berhak untuk berijtihad dalam suatu masalah agama. Kan orang alim boleh berijtihad? Boleh kan? Kalau orang jahil nanti tidak ijtihad lahirnya, jahat hasilnya. Nah, orang alim berijtihad dibolehkan oleh syariat. Banyak dalil yang mengatakan itu, bahwa orang yang berilmu, idza ijtahadal hakimu, orang yang hakim atau orang yang alim berijtihad lalu dia fa'asab, dia benar dalam ijtihadnya, falahu ajran, dia dapat 2 pahala. Pahala berijtihad, pahala dapat kebenaran. Dan bila dia berijtihad dan dia berhak untuk itu, lalu salah, dapat 1 pahala, padahal akhta, salah, maka dia dapat pahala. Tapi orang jahil lalu berijtihad, atau orang yang belum sampai martabat ijtihad lalu berijtihad, pada ada ulama, ya kan, sekarang kan masih banyak berijtihad sendiri kan, banyak ijtihad sendiri, ulama masih banyak, dia berijtihad sendiri, ya, tidak kembali ke kibar ulama. Nah, yang seperti ini sekalipun benar berdosa, sebab dia tidak berusaha menempuh jalan yang benar. Mafi tasdid, sekalipun benar tetap berdosa. Seperti kata Ibn Abil Izz Al-Hanafi dalam syarah Al-Aqidatul Tahawiyah, bahwa orang yang tidak alim, yang bukan mujtahid, bila berijtihad dalam masalah agama, benar pun berdosa, apalagi kalau salah. Ya, benar dosa. Karena apa? Karena dia melakukan sesuatu yang tidak diizinkan untuknya. Makanya kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, makanya sebagian saudara kita kadang-kadang
mengatakan jangan terapkan, jangan amalkan ini sebab membuat orang berdosa gara-gara kita, katanya. Ya, contoh kita mengamalkan suatu amalan yang jelas disunnahkan Nabi SAW misalnya, tapi masih asing di tengah-tengah masyarakat dan tidak mengganggu orang. Tidak mengganggu orang. Misalnya saya berpakaian sendiri mengganggu orang? Tidak mengganggu kan, kan pakaian saya yang pakai. Kalau saya potong pun pakaian saya kan, bukan pakaian orang yang saya potong. Tapi kalau bau yang musaji itu ya salah memang. Ini yang saya potong adalah pakaian saya. Tapi ada yang tidak nyaman. Ada yang tidak nyaman. Apa tidak nyamannya? Keceno ada ayu so. Nah yang seperti ini kaum muslimin, ada yang bilang ini merusak ukhuwah, katanya, merusak persaudaraan muslim. Yang rusak bukan pakaiannya, orangnya yang rusak, yang menengoknya. Maka yang seperti ini kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, tidak termasuk yang berdosa. Tidak masuk yang dosa. Tapi kalau buan-buan setiap ke masjid bawa gunting, sabun panjang selalu itu dosa memang. Ya. Tapi kalau saya ke masjid pakai sarung sendiri, saya tinggikan di atas lutut, di atas lutut. Di atas mata kaki, di atas tumit, di atas mata kaki, mengganggu orang? Enggak kan? Tapi kalau ada yang tidak suka, itu bukan karena saya yang salah, dia yang salah. Dia yang salah. Jelas ya? Atau misalnya saya berjenggot sendiri. Nah, pada asalnya kan boleh saja kan? Tidak ada syariat pun misalnya, tidak ada sunnahnya sekalipun. Bebas tidak orang berjenggot? Bebas kan? Itu orang-orang koboi berjenggot. Nah, tidak ada masalahnya. Cuma ada sebagian kalau awak lah ustaz berjenggot bongi, kalau orang lain berjenggot enggak bongi ya. Kalau penyanyi jenggot mantap, kalau ustaz berjenggot radik. Nah itu. Yang seperti ini enggak masuk. Karena apa? Dia yang sakit sebenarnya, bukan kita. Kecuali ya saya buat pula saya buat kunci khusus, siapa yang jenggotnya dipotong saya pasang di dagunya alat supaya tidak bisa motong. Nah, itu dosa saya nanti, jenggot orang diurus ya. Jelas kaum muslimin muslimat dirahmati Allah SWT. Jadi saddidu wa qaribun, yaitu mendekati kebenaran, berusaha selalu dalam kebenaran. Kalau salah, karena memang tak ada satu pun kita yang tidak bersalah, tak satu pun kita yang maksum, betul itu. Maka jangan katakan, jangan cari teman yang tidak pernah salah. Apalagi kalau cari ustaz yang tidak pernah. Ya, sebagian jemaah masya Allah, ustaz kecil malaikat. Ustaz dibilangnya malaikat. Ustaz itu tidak malaikat kaum muslimin. Nah, ustaz tidak malaikat. Jadi dicari yang tak pernah salah, tak ada. Yang tak pernah salah. Oleh sebab itu kaum muslimin dan muslimat, karena salah itu adalah tabiat manusia. Seperti kata Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Imam Muslim, kullukum khatta'un, semua kalian banyak salah, banyak, tidak sekali dah, banyak. Wa khairul khatta'ina tawwabun, dan orang yang banyak salah ini yang terbaik adalah yang paling banyak pula bertaubat kepada Allah. Di sini diambil dalil oleh ulama bahwasanya kesalahan yang berulang boleh taubat berulang-ulang. Nah, karena pintu taubat tak tertutup, walaupun dosa yang sama tetap berlaku, dia bertobat lagi. Nah, mudah-mudahan yang terakhir dia, yang pertama tobat sama lado, yang kedua angin ci ayam, ya kan, yang ketiga serius tobatnya, itu tak apa-apa. Karena proses itu berlaku kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Buktinya orang-orang yang masuk Islam zaman Nabi misalnya, atau zaman sahabat, lalu dia murtad, kemudian dia ke Islam lagi, diterima apa enggak? Diterima. Makanya orang yang murtad disuruh tobat kan? Langsung didor atau suruh tobat? Suruh tobat. Ustutib, suruh tobat. Kalau tidak baru dikenakan had. Nah, artinya
dia dari dosa kemudian taubat masuk Islam, kemudian itu dia murtad lagi bikin dosa yang sama, itu ya kufur lagi, maka disuruh lagi taubat. Jadi kaum muslimin, proses itu harus berjalan. Sebab apa? Bagaimanapun kita tak berdosa sekalipun, ini ujung hadis disampaikan oleh Nabi SAW, wa'lamu, sebab ketahuilah oleh kalian, annahu la yanju ahadun minkum bi'amalih, karena sekuat apapun kalian beramal, kalian tidak selamat dengan balasan amal kalian, tidak. Dengan amal tak cukup untuk selamat. Jelas kaum muslimin? Jadi amalan kita tidak cukup untuk membuat kita selamat dari apa? Dari neraka. Kecuali Allah, kecuali Allah, qalu wala anta ya Rasulullah, dan engkau sendiri ya Rasulullah tidak selamat dari neraka dengan amalnya, arti pengganti, dengan sebagai pengganti amalnya. Jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam, wala ana, sekalipun saya, amalan saya tidak cukup untuk selamat dari neraka dan masuk surga. Kalau hanya mengandalkan istilahnya barter, ya, bahwa tukaran uang, tukaran amal kita surga, tidak cukup. Illa ayyataghammadiyannallahu birahmatin minhu wa fadl, kecuali Allah yang meliputi saya dengan rahmat dan karunia-Nya. Ya, jadi Nabi mengatakan sekalipun saya, dan siapa yang bisa menandingi amalan Nabi SAW? Nabi katakan, ana a'lamukum billah wa atqakum lah, saya yang paling berilmu tentang Allah dari antara kalian semuanya, dan yang paling bertakwa di antara kalian kepada Allah semuanya. Bahkan beliau adalah Nabi yang paling bertakwa, Nabi yang paling mulia, tapi amalannya yang sedemikian banyak tidak cukup untuk menyelamatkannya. Tapi jangan salah paham, berarti Nabi tidak jamin masuk surga. Ini sebagian ada pula yang bilang itu kaum muslimin, salah paham lagi. Ya, karena dipotong-potong hadisnya, Nabi ingin tunjukkan ke kita bahwasanya seorang muslim, seorang mukminah, dia ingin istiqamah tapi tetap aja akan tergelincir. Makanya tasaddidu, berusaha untuk benar, jangan berusaha untuk tidak benar. Sebagian orang memang mencari-cari kesalahan, artinya setiap keringanan yang disebutkan ulama diambilnya. Ya, setiap keringanan, kalau haram jauh halal, ambilan halalnya. Antara wajib dan makruh, wajib dan sunat diambilnya yang sunat, bukan untuk dikerjakan, untuk ditinggal rugi banyak dia. Iya tak? Antara haram dengan makruh ambil muqarrah supaya bisa dilaksanakan, rugi, banyak ruginya. Antara wajib dan haram diambilnya yang antara wajib dan sunat diambilnya yang sunat, akhirnya disunat, amalannya di sunat, tidak ada yang digiatkan. Berarti tidak ada tasdid wa muqarabah di sini. Yang tasdid muqarabah, berusaha untuk mendekati sempurna, walaupun kita tidak akan mendapati sempurna. Nah, kalau kalian tidak sanggup, jangan putus asa. Itu maksud Nabi SAW, jangan putus asa, karena memang amal itu tidak menjadi pengganti kita masuk surga. Artinya saya bayar dengan amal, tidak, tapi dengan apa? Tetap dengan rahmat Allah SWT. Tentu mungkin masih ingat kisah seorang ahli ibadah di Bani Israel. Masih terkenal lah? Oh, terkenal nak cerita dah? Ulang lihat. Subhanallah. Allah ceritakan, dan Allah Maha tahu apa yang akan terjadi. Dalam hadis qudsi Nabi ceritakan, Nabi SAW ceritakan, ada seorang ahli ibadah di umat-umat terdahulu, beribadah selama 500 tahun. Jadi seolah-olah jangan terkejut lah orang dulu sampai 1000. Kalau kini adanya ada 5 tahun buat air tak percaya akhirnya kalau macam itu. Ya, 500 tahun tak ada sekarang ni yang berumur seperti itu, karena Nabi katakan a'maru ummati ma baina 70 wa 60 sana.
wa qalilun man jawaza zalik. Umur umatku rata-rata 70 sampai 60, sedikit yang lebih dari itu, sedikit. Jadi kalau ada nyampe 50 tahun, duton, kecuali iblisnya. Kalau lah iblis memang duton memang. Nah, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Jadi dia beribadah 500 tahun. Ya, dalam riwayat itu dia tidak ada, boleh dikatakan tak ada buat dosa, karena tinggalnya selalu di Soma, di tempat rumah ibadahnya. Kaum muslimin muslimat, ketika mau masuk surga, kan Allah SWT suka orang-orang yang beramal saleh, lalu dia berikan rahmat. Apa kata Allah SWT kepada para malaikat? Adkhilu abdi hadzal jannata birahmati. Masukkan hambaku ini ke dalam surga karena rahmatku. Jawabannya, la ya Rabb, bi'amalin. Ya, dia lebih pede dengan amalnya. Ya mungkin kalau gitu cuma saya ibadah 500 tahun, sebab sebulan mulai bertobat mati sudah itu masuk surga sama. Ya tak? Bahkan mungkin ada yang belum sempat beramal dalam Islam masuk surga juga. Ya tak? Subhanallah. Ya, seperti anak Yahudi tadi. Yang kemarin seorang anak Yahudi pembantu Nabi SAW, ketika dia sakit dijenguk oleh Nabi SAW, lalu kata Nabi, aslim, masuklah kamu Islam. Dia tengok ke ayahnya. Ayahnya karena kasihan tengok anaknya, dia kasih, oh ya, ati Abul Qasim, kamu ikuti Abul Qasim, karena Nabi memang baik pada anak itu, dan pasti dia cerita pada ayahnya, ikuti dia. Akhirnya dia katakan, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, masuk surga. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Atau kisah orang yang bertobat yang telah membunuh 100 orang, belum sempat beramal kecuali taubat, maka taubat itu luar biasa kaum muslimin. Nah ini 500 tahun beribadah, taubat, istighfar, doa, semuanya dia lakukan selama 500 tahun, tidak ada dia buat dosa. Masa mau masuk surga sama aja dengan si fulan yang baru taubat jadi apa namanya preman godang, sudah itu sama masuk. Enggak, saya dengan amal. Kata Allah SWT, adkhuluhul jannata birahmati, masukkan dia ke surga dengan rahmatku. Dia bilang, la ya Rabb, bi'amali, saya ingin masuk dengan amal saya. Dikiranya kalau dengan amal derajat lebih tinggi. Awalnya dapat kelas 1, dapat super eksekutif, mungkin itu bayangannya. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT, sampai 3 kali dia minta kepada Allah dengan amalnya. Lalu Allah SWT ingin buktikan bahwa rahmatnya itu lebih luas dari amal itu. Kalau gitu kalian timbanglah amalan dia dengan nikmat yang aku berikan. Coba nikmat terbesar apa? Hah? Mato ya? Bila-bila bagi laki-laki. Cinan mato kena lancang. Makanya laki-laki ke kalau nyanyi dapat musibah moto ditutup ya. Yang dosa banyak di mata. Dosa laki-laki banyak di mata. Salah ibu-ibu juga, kenapa tengok-tengok kan? Ya tak? Ya tak Pak? Kan cinan orang laki-laki kan dek cinan nampak kan? Kalau antino dek cinan buliok. Kalau antino tidak cinan kalau lekan buliok so cinannya. Tapi kalaupun anjak ganteng ndak kan buliok. Amwa? Ndak. Amwa milih non tua lainnya. Iya, pada non muda tapi ndak kan buliok kiki. Iya kan ada kisah. Kok kisah dalam kisah lah jadi. Ada seorang kisah qadhi dah tua. Iyas al-Qadhi. Ingat simpang tadi ya? Nak paham maksudnya. Nah, jadi qadhi ini dah tua, sama-sama melamar dengan seorang pemuda, yang dilamar anak gadis, sama-sama melamar. Akhirnya dasar qadhi ini cerdas, memang terkenal cerdas, menyelesaikan perkara itu selalu tepat. Lalu dia bilang, anak muda, saya nasihati kamu, saya kira belum pandai untuk mengurus ekonomi keluarga. Bagaimana kamu ngatur keuangan keluarga? Kamu kan belum pengalaman.
Jangan main-main Pak Tua, katanya. Saya menghitung duit 1 sen pun tak luput dari hitungan saya, katanya. Ini dengar depan anak gadis ini. Atau jangan, ya, 1 sen tak luput. Cik Pia tak? Pasti baca catat. Kalau Cik Pia baca catat apa roh? Payah betong ni nyuruh. Ya, tak ada yang luput dari saya, katanya. Lalu dia bilang, lalu Pak Tua jangan-jangan yang tak pandai. Kalau saya masalah ekonomi keluarga paling sederhana. Saya setiap dapat uang terima gaji, saya taruh di suatu tempat yang bisa dilihat oleh istri saya. Silakan kamu mau ambil berapa. Mana yang kalah? Asli anak gadis itu milih yang tua. Jadi yang laki-laki memang dimatu. Asal lancak nyalewon. Tapi kalau tinon tak cukup ganteng tak bisa makan debangnya. Iya tak? Iya tak? Badan atletis tak bisa dimakan ini. Tapi yang bisa dimakan itu ada pemberian, kasih sayang, perhatian. Banyak lagi ceritanya tuh. Asal pandai tuntun babisiok ke telinga. Iya babisiok. Tapi kalau orang tinon tak, banyak dosa di mulut. Ini banyak jatah cito tiai. Dalam penelitian orang tino 24.000 kata saya. Awak laki-laki 7.000-nya. Mana banyak. Jadi kalau ceramah Duma bini ceramah ke awak jadi pendengar lah ya, jangan 7 lah. Nah, kalau ndak nih ceramain banyak sama istri, mesti punya banyak anak. Apalagi anak banyak pongai. Abi Citoro. Iya kan, sangko 3.000, nyo 8, abi 24.000. Ya ketika pulang, nak tolak Citoro. Tapi kalau tampil anak sayang atau berdua, elok pongai sodoh. Lalu hatinya nak bangi, nak ambil bangi kan? Itu laki tu lah kan dibangi. Makanya kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, punya anak banyak itu indah sebenarnya, menyenangkan ayah, menyenangkan ibu. Ndak sampai bangi ke laki lah, ndak sampai bangi ke bininya pongai anak lapur. Baiklah kaum muslimin, kemana tadi? Nah, jadi coba tes nikmat mata, bandingkan dengan amalan 500 tahun, ditimbang. Soal bagaimana timbang, suat tengok ada abad dan something. Yang jelas ini katanya ditimbang, dan timbangan itu hakiki, akan dilihat nanti pada hari kiamat. Tidak mesti sesuatu yang kita imani harus tahu detailnya sampai sekarang. Surga kita tidak tahu juga detailnya gimana ya, berapa sentimeter, berapa ketebalan bangunannya, volumenya berapa ya, kontraktor pun tidak tahu gitu. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT, lalu ditimbanglah nikmat mata tersebut, maka hampir habis seluruh amalnya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bagaimana dengan kita kaum muslimin? Dari situ baru dia ngaku, la ya Rabb, angkat tangan saya masuk surga dengan rahmat. Ngaku tidak bisa. Memang hanya rahmat Allah lah yang bisa masukkan kita ke surga. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, maka siapapun yang istiqamah lalu tergelincir, cepat dia bangkit kembali, tergelincir dan bangkit kembali, dan beramal sesuai dengan kesanggupan, jangan dipaksakan. Sebab Nabi katakan, ma syadda ahadun hadzal dina illa ghalabah. Tidak ada orang yang memaksakan diri dalam beragama ini kecuali dia akan kalah. Dia kalah. Berapa banyak kita lihat orang-orang yang tasyaddud, yang melampaui batas, yang tak boleh orang salah sedikit pun, yang ikhtilaf fikih saja dia tidak bisa terima, akhirnya dia sendiri kalah. Ya. Ada dulu orang, Masya Allah, nengok orang doa bersama aja, ini masuk neraka semuanya katanya. Awak kan tak sampai gitu kan? Jangan sampai gitu tuh, ada berlebihan itu. Tidak boleh kita hukum. Akhirnya dia jadi pemimpin doa bersama. Akhirnya dia yang jadi menelan ludah sendiri karena berlebihan. Alhamdulillah kita tak pernah menghukum orang yang berbuat bid'ah hasanah. Kan hasanah bagi sebagian saudara-saudara kita, hasanah
ya, tidak mengeluarkan dia dari Islam walaupun sia-sia dalam keyakinan kita. Keyakinan kawan-kawan itu tentu itu pahala besar karena hasanah. Tapi kita tidak katakan ini pasti masuk neraka dan kita pasti masuk, tidak. Demi Allah kita tak mengatakan itu. Walaupun dituduh seperti itu, biasalah orang tak suka pasti menuduh. Yang kita katakan adalah setiap bid'ah itu sesat, itu aja. Mereka bilang enggak, ada bid'ah yang tidak sesat. Itu aja. Saya memahami perkataan Nabi, bid'ah itu kullu bid'atin dhalalah. Sebagian mereka tidak bilang ini umum, ini ditaksis dengan apa? Dengan keyakinan saya, bahwa ada yang baik, silakan. Cuman tidak bisa kita mengatakan kecuali yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, bahwasanya amalan itu Nabi katakan yang paling berilmu saya, yang paling bertakwa saya. Berarti untuk tambah ilmu tidak ada lagi pintunya dari Nabi. Untuk nambah ketakwaan tidak ada lagi amalan lebih dari Nabi. Lalu kita tambah, tidak malu sama Nabi sallallahu alaihi. Itu maksud kita. Ini pemahaman kita. Mereka bilang tidak. Nabi waktu itu malu nyampaikannya. Akhirnya kita yang temukan sendiri. Ini akal-akalan. Sebab kalau ada yang baik tak sampaikan Nabi, kita nuduh Nabi tidak menyampaikan, tidak tabligh, lebih berbahaya. Atau Nabi tidak tahu. Ini lebih bahaya lagi. Lebih hebat kita dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Atau Nabi tahu tak menyampaikan, auzubillah. Atau Nabi tahu tapi belum masanya menyampaikan, berarti risalah belum selesai. Semuanya kena kita. Nabi tahu tak disampaikan, kena, karena sifat Nabi tabligh. Nabi tidak tahu, kena, karena Nabi mesti lebih berilmu dari kita. Nabi tahu sebenarnya tapi belum waktunya disampaikan, berarti Nabi belum selesai menyampaikan risalah. Ini bahaya yang keyakinan seperti ini. Oleh sebab itu maka yang selamat adalah ikutilah perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi tidak katakan, kita tidak katakan bahwa orang yang melakukan kesesatan langsung masuk neraka, itu bukan urusan kita. Dan bahwasanya orang-orang yang istiqamah belum juga jaminan masuk surga, tetapi jalan itu jalan yang mendekatkan. Jelas ya? Tidak boleh pula kita Jabriyah nanti yang Pontian kan sampai ke sumbernya Ustaz Odong ke Dumaitan. Dah, pasti harus dilalui juga jalan ke sumber. Mana jalan? Kalau jauh kena lewat Kuansing kan itu ya, Tan Kinang dong ke Kuansing, dan nak lewat jauh tu motor Ustaznya, silakan, tidak masalah. Siapkan je bensin banyak, PT banyak, makan banyak. Tapi mana yang lebih baik dari sisi tenaga? Kita jalan ini yang jelas kan. Kali kau jalan ndak kayak di Wang Kinang, kecuali Wang Kuansing datang lekang Kinang dulu hati ya. Jelas? Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Masuk waktu? Baik, silakan. Di para sahabat itu, kaum muslimin, yang terbayang bagi mereka itu adalah infak, yang terbayang bagi mereka adalah sebuah kebahagiaan, keselamatan di akhirat yang kekal dan abadi di sisi Allah tabaraka wa taala. Semua kita boleh klaim sekarang. Kamu cinta Nabi? Cinta Ustaz. Cinta Nabi? Cinta Ustaz. Termasuk saya. Cinta Nabi? Cinta. Kapan tahunya? Besok di akhirat. Maka apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Amalur rajuli biyadih. Penghasilan yang terbaik adalah pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang dengan tangannya sendiri. Wa kullu bai'in mabrur. Dan setiap jual beli yang mabrur. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat? Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu.
Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat dirahmati Allah SWT. Jadi kisah tadi menunjukkan, membuktikan bahawa banyaknya amal itu tidak otomatis menjadi pengganti atau menjadi bayaran kita masuk surga. Tetapi beramal saleh itu menjadi penyebab kita dapat rahmat Allah. Jadi dia hanya menjadi sebab bahwa orang yang beramal amal saleh akan Allah berikan kehidupan yang baik. Seperti banyak dalil dalam Al-Quran dan Sunnah tentang itu. Kerjakan ini, kamu masuk surga. Misalnya ketika Nabi SAW menawarkan kepada para sahabat ketika di musim sulit air, bukan di sulit air, musim sulit air di Madinah, Yahudi satu-satunya punya telaga, Bi'ru Rumah. Nabi katakan, man yashtari li bi'ra rumah falahul jannah. Siapa yang mau belikan untukku bi'ru rumah, telaga rumah bilik Yahudi tersebut, maka dia dapat surga. Bahwa amalan itu masuk surga. Nah, siapa yang beramal mentaati Nabi masuk surga. Tetapi itu sebab mendapatkan rahmat, bukan ganti surga. Karena surga tak terganti dengan amal apapun. Seperti yang tadi diceritakan, bahwa amalan 500 tahun tidak cukup untuk membuat kita mensyukuri nikmat-nikmat Allah yang ada pada kita. Kalau kita istilahnya hitung-hitung dengan Allah Ta'ala, ya, nikmat mata, nikmat telinga, nikmat jantung, nikmat darah. Tuan-tuan tahu sendiri, kaum muslimin khususnya yang biasa cuci darah, mahal tak cuci darah? Baru nyuci. Yang harus pakai tabung oksigen mahal tak? Ya mahal. Padahal dalam satu hari jantung kita ini bisa memompakan 80 liter darah, dan itu gratis dengan sistem yang Allah buat dengan rapi. Walaqad khalaqanal insana fi ahsani taqwim. 80 liter. 1 liter berapa duit? Bukan harga darahnya, harga plastiknya. Kan tak boleh dijual darah kan? Yang dijual adalah alat pemeliharaannya itu. 1 kantong minimal 1 juta. Kalau 80 liter 80 juta sehari. Siapa tahu lah, kalau sampai dia hitung sehari 80 kantong, ada yang sanggup? Kalau kesekayaan pun bilang mati je lah nih, mati je lah. Sebab memasukkannya luar biasa payahnya. Dia pernah transfusi darah? Enak? Sakit. Itu memang sakit tertahan lah gitu. Sakit-sakit tertahan. Nak cuba? Tak usah. Jangan. Sadalah kalau ada mencuba, tak cina cuba balik. Tak lama dah tuan-tuan. Jadi oleh sebab kaum muslimin muslimat, nah sekarang Allah berikan yang gratis. Orang sesak nafas dengan alat ventilator dan macam-macam tahu. Jadi yang dipasangkan ke dirinya mahal tak? Apalagi kalau lo masuk ICU, berapa saya? Cinan masuk tentu. Ya nam. 5 juta saya ya. Alhamdulillah. La haula wala quwata illa billah. Itu kita dapatkan dengan gratis dari Allah SWT. Jadi tidak bisa diganti tentu. Berapapun amal kita, coba kita bernapas sehari 24 jam. Tuan-tuan, salat sehari berapa jam? 2 jam banyak tu Pak. Boleh hitung. Iya. Saya tengok dah. Ikut toleh ngaji, kalau tak ngaji tadi pulang boleh kan? Iya, yang salat itu hanya sekitar 10 minit sampai 15 menit. Anggaplah 20 menit kali 5, 1 jam setengah 2 jam juga. Itulah masuk salat sunat gitu. Nah, itu Kak Lela apa nomor Kak Lela imam panjang bacaannya. Kalau kelas-kelas trikul itu 2 menit sekali salatnya. Kadang rukuk awak lu sampai makmum rukuknya lah i'tidal, lu sampai makmum i'tidalnya lah sujud, lu sampai sujudnya lah duduk antara sujud. Ada imam, maka jadi imam tu tak boleh sembarangan kaum muslimin muslimat.
perhatikan betul. Jangan sampai ada jemaah yang belum rukuk kita sudah sujud. Nya lu rukuk lah imam dah sujud. Allah musta'an. Jadi ada yang bertanya ke saya, Ustaz, membaca Al-Fatihah itu ketika jahar dengan ketika sir tidak sama panjangnya. Ya. Apa itu? Awak bos sampai iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in nyala Allahu akbarnya imamnya. Tentu kan nuanya lasen sampai walad dalin kan, kalau laju-laju tak sanggup ada kan, kalau lambat tak kajau. Ada sebagian memang membaca Fatihahnya memang laju gitu. Abe bono dan abe ke dongong-dongong gitu kan. Iya memang tidak sama memang. Sebab ketika dibaca sir tidak ada lagi mat kan. Ya kan mat tidak panjang mana oleh. Mat lazim mustaqil kalimi hilang tu. Mat jaiz mumpasil lah hilang. Kadang mat wajib pun tak tahu gitu. Nah, alun dongong guna lah hilang lah. Guna lah 2 harakat lah kan. Kalau sampai 10 guna lah 20 harakat di Al-Fatihah. Nanti pun dibaca sir tak. Maka ini perlu diperhatikan kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Jangan terlalu lambat dan jangan terlalu cepat. Adalah dulu datuk rulatu. Jadi posong je jadi imam lah. Jadi huruf dah banyak di lumam dah. Joleh bacaan tak joleh lah. Ya, tapi apa caranya datuk inyam buat masjid. Jadinya buat masjid. Jadi nan lebih parahnya orang sudah sujud, beliau belum sujud. Ni imam noh. Iya, nya kan Allahu akbarnya. Ban dulu kan nya memang latu lah renta. Jadi batang kaki dulu cek sudah tulut tangan lah. Jadi alun sampainya sujud jemaah sodolah sujud. Puan aja sabun dan kan dia sadar dulu kan pembuani je kene. Basabun juga kena wangi lainnya. Kena wangi lainnya. Apalagi anak Libya kan Raja lihat pandangan pasti Wahabi gini. Yang bani-bani Mbeki itu Wahabi. Ya babo duduk boleh saya ngomong. Ya kan ndaklah sabu atu ndak celitur. Basalami dulu gitu. Terus itu bisa baca itu jatuh aswantau. Silakan ya. Kalau bisa sambil duduk tu aja kan itu kan. Nya kalau lainnya duduk kan nak ngajawab, lambe atau gak kan. Kasan itu kena wangi boleh. Kena wangi. Saya lebih duluan solat dari kamu kan. Anda beja. Kalau dah wanta kan sabit tapi dah luna sujud berdatu. Cuman orang tua kan tak boleh lawan. Karena memang tak, iyalah apa boleh buat lah. Tinggal lagi saya memperhatikan dulu. Jadi alun sampai barnya kan, nah, alun dah mulai bergerak lah. Ini memang begitu seharusnya kan. Allahu Akbar baru kita bergerak. Ini tidak jemaah karena yang lain mulai Allah kan. Kosan lamus. Kebanyakan jemaah anda abe, kebanyakan jemaah anda tidak tahu. Allah musta'an. Jadi kaum muslimin muslimat dirahmati Allah, boleh sampai situ cerita. Syaddidu wa qaribu. Jadi kaum muslimin amal itu tidak menyelamatkan memang. Tetapi dia sebab. Adalah sebab. Karena Allah janjikan siapa yang beramal saleh, man amila salihan min zakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Siapa yang beramal saleh, baik laki-laki maupun perempuan. Makanya peluang saleh itu bagi laki dan perempuan sama peluangnya. Maka akan kami berikan kehidupan yang baik di dunia dan akhirat. Wala najziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Dan pasti kami beri pahala lebih baik dari apa yang mereka kerjakan. Bahkan niat kita itu dinilai lebih baik daripada amal kita. Niatul mu'min khairun min amalih. Niat seorang mukmin itu lebih baik daripada amalnya, karena dia ingin sempurna niatnya. Cuma kadang sering tidak terlaksana apa yang diniatkan. Maka niat itu lebih baik. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, hadis ini artinya
memberikan kita pertama harapan besar bahwa sempurna boleh dikatakan tidak ada, bahwa kita mungkin silap, mungkin tergelincir, cuman kita berkewajiban untuk tasdid wal muqarabah, untuk berusaha selalu benar, bukan mencari-cari keringanan. Karena mohon maaf, antara yang serius, yang berazam mencari perkara-perkara yang paling sempurna, beda dengan mereka yang tidak bersemangat beragama. Apalagi kalau bilang keragama itu jangan terlalu serius. Itu cuma dapat ya biasa-biasa saja. Itu cuma dapat Islam biasa. Kalau Islam biasa kan cuma Rasulullah, kan? Iya, kalau lah bezo Rasulullah luar biasa. Jadi yang biasa-biasa itu seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia mendapat berita dari Allah, beriman langsung, tidak pakai debat-debat, kan? Ya enggak? Beriman langsung dengan berita yang datang dari Allah. Datang perintah dari Allah, diamalkannya tanpa dibahas dulu. Kalau kita enggak, macam draft undang-undang dibuat dari Al-Quran di hadis kadang. Kan seolah-olah seperti itu, seperti draft undang-undang, ada orang pakai bintang, ya kan? Kalau disetujui. Allah musta'an. Tidak, kaum muslimin, perintah Allah, perintah Rasul itu sudah final. Nah sekarang kita hati-hati, ambil yang paling azamnya tinggi. Tentu beda. Nah yang selalu berazam melaksanakan perintah sesuai yang diperintahkan dengan cara yang diterapkan akan lebih dekat kepada benar daripada mereka yang mencari-cari hilah, yang senantiasa mencari-cari keringanan. Makanya banyak peringatan dari ulama kita untuk tidak tatabbu'ur rukhas, jangan mencari-cari keringanan. Sampai Sulaiman At-Taimi, seorang ulama tabi'in, mengatakan, "Idza akhadta bi rukhsati kulli 'alimin ijtama'a fika syarru kulluh." Kalau engkau mengambil rukhsah setiap ulama, maka engkau berkumpul padamu seluruh keburukan. Berkumpul seluruh keburukan. Ya, misalnya tadi yang kita katakan, ada masalah antara wajib dengan sunat. Saya ambil yang sunat aja lah Ustaz. Apa pasal? Sonang ningen. Keburukan. Meninggalkan keuntungan, keburukan dah. Hah? Wandang jualan sikonya nya. Godang untung ndak. Itu bongak kan itu nyawaknya. Kan begitu? Wak bonya nganyi. Siko banyak bawang, sitan matannya. Cina matan dia. Tu ndak sabui? Hah? Mana mau matan berbawang? Siko ada tapanya. Sitan nak utiang, mana mau? Lama nak utiang lesat liba lulunya. Kaum musliman dirahmati Allah. Artinya, mohon maaf ya, kita tidak mengatakan yang sunat tidak boleh tinggal, bukan. Cuman perangai mencari-cari keringanan ini kurang terpuji memang bagi orang yang ingin mengambil keuntungan besar. Yang salah paham tak? Ada orang apa dah salat tu anya sunat bunyi hijaunya. Kasan salat jemaah, sunat kan sampai sunat. Enggak ada yang patang di radionya sunat salat dunia yang nya. Akhirnya salat kan boleh ditinggal. Baiklah kaum muslimin dan muslimat dirahmati. Yang kedua yaitu kita selalu berusaha untuk mendekati kebenaran. Yang ketiga, bahwa Nabi SAW dijamin Allah masuk surga dengan apa? Rahmatnya. Karena kalau seandainya Nabi diragukan dapat rahmat, semangat kaum muslimin. Nabi itu pasti. Yang ketiga, Nabi selanjutnya Nabi SAW memberikan jaminan ke sahabat masuk surga. Kalau ini tidak terjamin, apalagi yang lain. Di mana dia beri jaminan? Tidak mungkin Abu Bakar lebih hebat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka hadis ini bukan dipahami bahwa Nabi tak masuk surga, tidak. Nabi dah dijamin dapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak, hadis-hadis tentang beliau, istrinya di dunia, istrinya di surga, ya tak? Kemudian Umar misalnya dekat dengan Nabi di surga, Abu Bakar dekat dengan Nabi di surga. Di mana kalau tidak pasti masuk surga?
Baiklah kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah SWT, yang keempat, bahwa siapapun yang berusaha untuk selalu benar lalu salah, Allah maafkan. Tapi siapa yang selalu mencari yang salah, kalau salah ya berdosa dia. Makanya carilah selalu yang benar. Dan yang cari yang benar bukan berarti tak pernah salah. Dan orang istiqamah bukan berarti orang yang tidak berdosa. Orang istiqamah berdosa, ada dosanya pasti, ada kesalahannya, tetapi kesalahan yang tidak besar, tidak besar-besar. Kalau ada besar, tidak istiqamah lagi namanya. Mudah-mudahan Allah SWT menjadikan kita orang-orang yang senantiasa mengamalkan hadis ini dengan mendekati kebenaran dan menjauhi yang tidak benar. Allah musta'an. Assalamualaikum Ustaz, apa hukumnya berhutang untuk kepentingan dakwah? Kaum muslimin, berhutang untuk kepentingan pribadi pun boleh. Boleh kan? Hah? Boleh pun tak? Iya. Dan lamun tak makan fried chicken. Bunyi ada fried chicken di kinang nang ni. Tapi tak si dapat makan. Boleh berhutangnya kan? Ya kalau lekan tabayu atau tabayu lebani bayu. Ini kadang-kadang tabayu tapi tidak banyak bayu. Kalau kita bayu tidak ada salahnya. Pitiran ada kena temu beko 30 juta. Fried chicken berapa sih? 30.000 itu tidak boleh hutang 30.000. Boleh. Tapi kalau seandainya sampai fried chicken 30 juta, piti kan tengok 30.000, jangan berhutang lah. Tidak akan terbayar. Maka berhutang untuk kepentingan duniawi saja dibolehkan, apalagi untuk kepentingan ukhrawi. Boleh. Haji misalnya boleh berhutang, tapi jangan haji ini haji Islam ya, dengan catatan bisa dibayar dalam perhitungan, dan perhitungan kita bisa dibayar. Misalnya tuan-tuan punya sawit 10 hektar, nak dijual sawit sayang, uang le umum berhutang, boleh tak? Ya boleh, dengan catatan dan ansu setiap panen atau amunya ndak pun apa ansu ndak opor apa halalnya, apalagi macam itu. Kau dapat masuk ansu, kalau ndak caklah ndak opor jadinya, ndak boleh saja. Dan banyak di antara sahabat Nabi SAW, mereka itu banyak berhutang gara-gara berdakwah. Banyak di antara mereka meninggal dalam keadaan berhutang, dan hutangnya itu bukan untuk kepentingan pribadi, untuk kepentingan umat. Misalnya Al-Hasan bin Ali bin Abi Talib ketika meninggal hutangnya lebih kurang 60.000 dinar. Wajar 60.000 kali 2.000 songa 2.200 lah, 2.000 songa sana 2.000 lah sana metong. Berapa miliarnya ya? Banyak kan? Tidak triliun sih. Cara etong beko. Nah, jelas banyak utang. Zubair bin Awam ketika meninggal juga berutang karena dakwah. Si anaknya Abdullah bin Zubair juga dalam keadaan berutang untuk kepentingan dakwah. Jadi jawabannya boleh untuk kepentingan dakwah. Jelas? Nah, kalau seandainya kita mengetahui ada orang berutang seperti ini, maka adalah keutamaan untuk ikut membayarnya. Ikut membayarnya, karena mandalla ala khairin kafa'ilih, orang yang menunjukkan jalan kebaikan seperti orang yang melakukannya. Wallahu ta'ala alam. Ya tu masalah utang je lah. Enggak. Yurid harthad dunya nu'tihi minha. Jadi harth itu tanaman. Siapa yang ingin menggarap tanaman untuk, maksudnya ini bahasa kiasan untuk mencari pahala dunia atau keuntungan dunia atau keuntungan di akhirat. Karena harth itu asalnya membajak, yaitu membajak bertani menghasilkan tanaman menghasilkan buah, hasil panen. Nah, siapa yang beramal ini untuk ingin panen di dunia, Allah berikan. Misalnya ada orang yang mempelajari Al-Quran dengan harapan bisa ikut musabaqah, jadi qari terkenal,
Dia dapatkan mungkin Allah berikan sebagiannya, ada yang tidak diberikan sebagiannya. Cuma di akhirat dia tidak dapat apa-apa. Jelas? Ada kita menuntut ilmu misalnya, tujuannya adalah supaya dikatakan a'lamun nas, orang yang paling alim di zamannya, yang paling populer, yang paling hebat. Kalau itu niatnya, kalau niat kan dalam hati, tidak bisa dideteksi oleh kita. Siapa yang ingin seperti ini, maka dia di akhirat nanti orang yang pertama dinyalakan api neraka kepadanya. Walaupun dia beralasan, ya Allah saya nuntut ilmu karena engkau, kata Allah, kazabta, kamu bohong, kamu nuntut ilmu supaya dikatakan alim. Makanya Imam Ats-Tsauri masalah niat ini berat baginya. Para imam kita berat niat. Jadi harth itu tanaman loh, menggarap tanaman. Jadi siapa yang beramal tujuannya panen di dunia, yaitu mendapat keuntungan dunia, apa siapa yang ingin harsul akhirah, yaitu pahala di akhirat. Jadi ingin panennya di akhirat, yaitu orang yang meniatkan amalnya hanya karena Allah. Ya Pak. Jadi meniatkan akhirat itu sama dengan karena Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak dapat di akhirat apa-apa kecuali amalan yang ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Nazid lahu fi harthi, kami tambahkan padanya. Makanya pahala berbuat kebaikan karena Allah dilipat gandakan. Betullah kata ayat, barang siapa yang ingin bercocok tanam untuk pahala di akhirat, kebahagiaan di akhirat, kami tambahkan panennya itu, kami tambahkan buah dari amalannya itu. Diinfakkan 1000 karena Allah, ya Dok, nanti dapat 700.000, seperti berimpak 700.000 di akhirat. Tapi kalau berimpak 1 miliar karena supaya dipilih, supaya duduk, akhirnya terduduk. Nah, pahamnya enggak? Jadi kalau berimpak 1 miliar supaya duduk, akhirnya terduduk. Tapi kalau impak 1 miliar karena Allah, duduk tak duduk? Tapi impaknya setelah terpilih ya. Setelah terpilih. Kalau sebelum masih diragukan. Ya pahala dunia. Iya, jadi harth itu nya thawab. Iya tahu, iya lain thawab dunia nu'tihi minha wa may yurid thawabal akhirati. Ya, terus sama artinya thawab hasil kerja, upah. Harth hasil tanam. Dah? Atau niat upah atau niat panen? Panen qadul lah. Qadul lah. Gaji dapat, padi dah dapat, boy dapat. Di belakang tu artinya orang boy. Jadi kaum muslimat minta kayaknya. Jadi nak dapat pahala, nak dapat hasil panen, semuanya sama. Ya, artinya akan digunakan nanti di akhirat. Wallahu taala alam. Allah ibarik fiik, jazakallahu khairan. Masya Allah, tabarakallah. Datuk selalu mengasihkan, masya Allah, jazakallahu khairan. Terima kasih dan mohon maaf, mudah-mudahan bermanfaat. Lebih dan kurang mohon dimaafkan. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.